Halo Sobat GST. Ada yang heboh dan aneh di pagelaran bulu tangkis SEA Games 2023 Kamboja kali ini, yakni kebijakan baru tuan rumah Kamboja yang mempertandingkan sektor bergu campuran yang hanya memperbolehkan khusus 5 negara saja yang masuk kategori level 2. Udah kayak Tarkam aja ya. Non-ex-Platnas alias ex-Platnas tidak diperbolehkan main, atau non-anak Tarkam alias bintang-bintang Tarkam tidak boleh main. Ini sering nih poster-poster Tarkam di Indonesia yang tidak memperbolehkan beberapa pemain ikut dalam turnamennya. Mirip-mirip lah ya. Hal ini memicu kritik pedas dari para pecinta bulu tangkis. Karena untuk pertama kalinya di SEA Games ini, mereka menambahkan nomor baru, yakni kelas bergu campuran yang hanya khusus untuk 5 negara saja. 5 negara yang berpartisipasi adalah Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan juga Myanmar. Sementara tim-tim seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, bahkan Vietnam dilarang ikut bermain. Sektor bergu campuran di bulu tangkis di SEA Games 2023 Kamboja ini menggunakan format pertandingan seperti Piala Sudirman. Artinya, sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda campuran, dan juga ganda putri dalam satu tim akan diadu dengan tim lain untuk mencari 3 angka kemenangan. Seorang pejabat delegasi olahraga Vietnam mengatakan bahwa penambahan nomor bergu campuran ini telah disetujui oleh seluruh negara peserta cabur bulu tangkis SEA Games 2023. Baru kali ini nomor khusus ini dimasukkan dalam sistem kompetisi bulu tangkis di festival olahraga regional, kontinental, dan juga olimpiade. Ucap Kepala Departemen Bulu Tangkis dan Olahraga Umum, Mr. Hoa Trung Ken. Adapun penambahan nomor bergu campuran ini bertujuan agar tim-tim sektor bulu tangkis di SEA Games 2023 bisa memiliki kesempatan untuk menyabet medali. Meski demikian, aturan ini masih jadi pro dan kontra di kalangan pecinta bulu tangkis. Memang di SEA Games ini tuan rumah punya hak istimewa khusus di mana mereka juga berperan menentukan cabur yang ikut dipertandingkan di pagelaran SEA Games ini. Belum lagi mereka juga tampil all out di cabur yang memang mereka rasa mumpuni. Sah-sah aja sih ya. Contohnya saja basket 3-on-3 di mana mereka memakai 3 pemain naturalisasi Amerika Serikat dan 1 pemain asli Kamboja, dan hasilnya mereka pun berhasil juara. Dan untuk basket putra normal, mereka menggunakan 6 pemain naturalisasi sekaligus. Hal ini disampaikan wartawan Ainur Rahman di unggahan Twitternya. Selain hal itu, banyak lagi keanehan yang terjadi di pagelaran SEA Games Kamboja ini. Contohnya saja yang disampaikan oleh Ainur Rahman, medali perunggu yang seharusnya menjadi hak pembalap Indonesia Iza Muhammad akhirnya diberikan kepada Shailesh Kamboja, sebab berdasarkan aturan SEA Games Federation, satu negara tak boleh menyapu bersih medali di satu nomor pertandingan. Aturan yang aneh. Jadi ceritanya itu harusnya yang jadi juara 1, 2, dan 3 itu Indonesia guys. Ferry Yudhoyono, Zainal Fanani, dan Iza Muhammad. Tapi karena aturannya nggak boleh satu negara nyabet 3 gelar ini, akhirnya dikasih lah itu buat Kamboja. Kim Men Long masuk menjadi juara 3. Aduh, lucu juga ya guys. Dan hal itu pun langsung disambut oleh sang legend Dhani Krisnanta. Kalau nggak boleh sapu bersih, mending nggak ada bronze aja sekalian. Kenapa yang nggak menang jadi dapat bronze? Iya juga ya. Ya kan di urutan keempat Kamboja, tuan rumah guys. Boleh-boleh aja, bebas dah. Tapi ya tetap aja aneh guys. Kamu nggak boleh nyabet semua juara. Ini juaranya buat kami satu aja. Kalau gitu kan adil, ya nggak? Tapi apapun itu, turnamen SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja kali ini benar-benar luar biasa. Tiket pertandingan seluruhnya gratis. Bayangkan guys, negara mana yang bisa gratiskan tiket seluruh pertandingan? Habis di situ, seluruh akomodasi delegasi negara peserta digratiskan oleh tuan rumah. Wah, luar biasa. Tadi tiket penonton gratis, sekarang akomodasi digratiskan buat negara peserta. Nah, yang terakhir yang bikin mencengangkan adalah hak siar juga digratiskan guys. Wah, kalau tahu gratis gitu, mending Gudang Sports ikutan berangkat liputan ya guys. Kali bisa nyiarkan video-video badminton dari sana. Orang gratis ini. Tapi semua kemudahan itu dan kenikmatan itu ada juga kekacauannya guys. Contohnya aja ini guys, kamar atlet kita kebanjiran. Sekalinya hujannya sampai ke kamar. Lucu juga nih asli. Parah. Ini benar-benar luar biasa guys. Hujannya indoor guys.
Kasihan amat para atlet. Ini kayaknya Mbak Amalia Cahaya ya. Lucu nih guys, asli lucu. Emang banyak kontroversi di Kamboja ini ya. Pada saat pembukaan aja, bendera Indonesia dikibarkan terbalik di SEA Games Kamboja ini. Dan akhirnya Kamboja pun meminta maaf. Aduh, kacau nih, kacau. Belum lagi kejadian yang aneh terjadi pada saat pembagian hadiah pada cabur jalan cepat. Lampunya mati guys. Alhasil pada saat pembagian hadiah kepada pemenang, penerangannya menggunakan lampu mobil. Luar biasa. Kamboja memang benar-benar mengejutkan. Selain ada nikmatnya, banyak juga kejadian yang mencengangkannya. Gimana nih guys kalau menurut kalian? Kembali lagi soal aturan SEA Games untuk ganda campuran bergu tadi guys. Harusnya SEA Games bergu semua negara harusnya bisa ikut atau hanya kelas 2-nya saja. Tapi kalau hanya negara-negara lemah gini, apa nggak semakin tertinggal tuh mereka? Karena persaingannya ya sama juga sesama kelas lemah guys. Kalau lawan negara maju kan setidaknya mereka belajar dan mendapat pengalaman berharga melawan pemain-pemain dunia. Contohnya aja, Filipina aja bisa menang lawan Malaysia tuh, sampai mereka kegirangan. Bisa kok tim-tim lemah ngalahin tim-tim besar. Malaysia aja keok. Sabar ya Malaysia, jangan emosi gitu. 3-0 dibantai Filipina. Aduh, kasihan. Oh ya guys, ada penjelasan nih terkait hujan indoor tadi dari manajer tim Edi Praitno, bahwa benar ada satu kamar di lantai 3 yaitu kamar dari Komang Stefani dan Mutiara yang mengalami kebocoran karena hujan deras yang melanda Phnom Penh sejak sore tadi. Kami langsung melapor ke cluster manager dan langsung ditangani dengan cepat. Saat ini sedang dilakukan perbaikan pada plafon kamar tersebut dan sedang disiapkan kasur baru untuk ditempatkan di kamar sebelahnya. Para atlet juga sudah kami tenangkan dan kami himbau untuk tetap fokus mengingat besok ada pertandingan. Ini memang force majeure saja. Besok kamu atur kembali bagaimana baiknya. Kemungkinan akan pindah ke bangunan yang lain. Iya dong, pindah dong, jangan dipaksain di situ. Itu kan udah paksa semua. Udah guys, pokoknya kita tetap dukung atlet-atlet kita ya. Apapun yang terjadi, Indonesia harus bisa jadi juara SEA Games 2023. Sekian dulu ya yang bisa Gudang Sport bagikan. Silahkan yang mau bahas di kolom komentar. Yuk kita julid di kolom komentar Gudang Sport. Sekian dulu ya guys, sampai ketemu lagi. Thank you.